kalau kita lihat kan ada pergeseran mulai tahun 80-an itu. Orang-orang di luar itu kan lebih mengenal NU dibandingkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan kadang-kadang orang yang keluarganya Muhammadiyah ataupun dia sekolah di Muhammadiyah, tapi dia tidak menjadi Warga. warga Muhammadiyah, tidak menjadi pengurus. Yang PR selanjutnya selain diaspora kader itu, terus nanti itu yang perlu juga gimana bersinergi antar kader itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman klik aja. Kita bertemu kembali dalam acara yang fenomenal. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Australia ini. Iya. Mas Fuad Fanani, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama di Indonesia ini? Dalam rangka apa? Saya baru nyampe kemarin tanggal 2 hari sebelum muktamar, datang ke Indonesia untuk ngikut muktamar sekaligus melengkapi data saya untuk penulisan disertasi di Australian National University di Canberra. Temanya apa itu? Penelitiannya Mas? Tema saya sebetulnya tentang bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan negara, dengan ormas Islam dan dengan dunia luar, khususnya pengaruhnya terhadap pemikiran dan gerakan kaum progresif Muslim di Muhammadiyah seperti itu. Yang Muhammadiyah kan selama ini sudah banyak ya mengirimkan kader-kadernya keluar gitu. Sebenarnya itu ada efeknya nggak sih Mas untuk Muhammadiyah sendiri gitu? Saya kira pasti banyak efeknya karena sekarang kita hidup di zaman global kan. Karena hidup di zaman global itu ketika kita melihat yang terjadi di luar gitu kan, kita mengalami langsung dan kita melihat langsung, dan kita itu tidak menjadi seseorang yang cukup dengan dunianya sendiri, tapi kita merasa terus untuk belajar dan itu kan saya jadi ingat apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan ada banyak di buku-buku yang kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan, jadilah guru, jadilah mister, sekolah dan sebagainya, dan kembalilah ke Muhammadiyah. Jadi kalau menurut saya, kalau kita banyak sekolah atau banyak kader kita yang sekolah baik di dalam negeri atau luar negeri, itu kan akan membuka wawasan dan kita bisa belajar gimana mengelola yang amal usaha Muhammadiyah ataupun melakukan perbaikan di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah punya lembaga pendidikan, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit dan sebagainya, dan kita melihat langsung bagaimana orang-orang di dunia barat atau di Timur Tengah memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik, bagaimana kualitas pendidikan mereka gitu. Iya, bagaimana misalkan kita kan sekarang sering bilang internasionalisasi Muhammadiyah. Bagaimana internasionalisasi itu bisa terjadi dalam dua hal. Yang pertama dari sisi ide, yang kedua dari sisi infrastruktur seperti itu. Ketika kita melihat di luar negeri, kita kan melihat internasionalisasi itu kan dari melihat secara ide atau secara ruhnya gitu, secara soft skillnya, gimana orang-orang di profesor-profesornya itu etos kerjanya, etos belajarnya, gimana ada diskusi setiap minggu, fasilitas perpustakaannya, exposure internasionalnya, standar nilai yang digunakan di universitas-universitas itu, fasilitas perpustakaannya dan sebagainya. Di sisi yang lainnya kita bisa melihat hardware-nya gitu, bagaimana soal fasilitas digital, fasilitas komputer, terus fasilitas buku-buku yang ada di perpustakaan, fasilitas misalkan untuk orang-orang yang punya disabilitas seperti itu. Tetap mendapat pelayanan yang sama. Iya, semua mendapat pelayanan yang sama. Dalam pandangan Mas sampai sekarang itu ya, Muhammadiyah sudah apa namanya, kalaupun nggak sama gitu, seberapa persen mendekati pendidikan Muhammadiyah ya dengan apa yang sudah yang pendidikan di Barat itu, dengan kesempatan yang samanya kah ataukah
kualitas perpustakaan yang sama nggak perpustakaannya sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sekolah yang di luar. Kalau ingin kita kan misalnya sekolah di Australia kita apa SD yang di Australia itu kan ya Muhammadiyah Muslim Australia Muhammadiyah College ya. nah itu Iya. itu sama dengan sekolah yang ada di sana nggak? Kan kalau Atau mereka punya standar yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah gitu perpustakaan ketika membuka sebuah sekolah itu kan pasti punya standar yang harus dilalui. Iya. Ketika Muhammadiyah di Australia pengen buka dan mendapatkan akreditasi, Ya minimal harus standar mereka juga ya. iya itu kan mereka, saya dengar ceritanya orang-orang di Melbourne, saya kan tinggalnya di Canberra. Eh, itu kan mereka banyak melakukan persyaratan-persyaratan baik fisik dan kurikulum dan sebagainya yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan izin. Jadi ketika mereka mendapatkan izin itu berarti mereka kan udah melampaui persyaratan pertama dan setelah itu dibuka. Ketika sudah melampaui itu saya kira itu sebuah prestasi yang harus kita akui menuju tahap yang lebih berkemajuan gitu. Tapi kita kan nggak boleh berpuas diri yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita ngelihat, kita harus jujur, misalkan itu kan baru berapa lama, yang sekolah-sekolah yang lain publik itu berapa lama, dan perbandingannya nggak bisa apple to apple. Ini baru setahun, ini udah puluhan tahun. Ada yang sekolah udah sampai berdirinya misalkan tahun 50, sekarang kan udah berapa berarti? 70. Udah 70 tahun. Itu kan berarti sistemnya udah jalan, perpustakaannya udah jalan, gurunya udah maju, terus kerjasamanya udah kemana-mana dan sebagainya. Dan itu kan butuh waktu. Iya. Saya Sudah bisa berdiri aja udah alhamdulillah gitu. Iya, yang penting kan yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu kan wal akhiratu khairul laka minal ula. Kita harus terus maju-maju berkemajuan gitu. Jangan kalau udah berdiri kita merasa puas gitu, tapi kita harus membangun optimisme dengan terus meningkatkan kualitasnya baik fisik ataupun non fisik. Kampus kan di Malaysia. Sekolah kemarin di Canberra. Jadi sudah ada 2 negara yang menerima pemahaman ya, paham-paham Muhammadiyah gitu, bisa diterima oleh mereka gitu. Nah, Mas Fuad sendiri melihat setelah berkelana ke luar negeri ya, melihat Muhammadiyah dari luar tuh gimana? Mungkin kalau untuk melihat Muhammadiyah dari luar untuk kalangan akademis, kita harus akui mungkin masih belum banyak yang kenal. Karena mereka kan lebih kenal itu kegiatan-kegiatannya, karena mereka kan orang-orang barat itu kan lebih secara akademis itu kan untuk dunia akademik kan melihatnya lebih ke untuk dunia Islam kan kebanyakan masih ke Timur Tengah, apa yang terjadi di Timur Tengah. Terus kalau akademisi yang punya perhatian di Indonesia itu kebanyakan kan yang soal politik, partai politik, dinamika di DPR, demokrasi dan sebagainya. Yang untuk ormas memang ada yang concern seperti itu. Tapi mereka itu kalau kita lihat kan ada pergeseran mulai tahun 80-an itu. Orang-orang di luar itu kan lebih mengenal NU dibandingkan Muhammadiyah. Karena menurut mereka NU kan yang lebih menarik karena ada tradisi, dinamika, ada kontroversi, ada pergolakan, ada perebutan kekuasaan, ini dekat kekuasaan, ide-idenya kadang-kadang kontroversial seperti itu. Kalau generasi sebelum tahun 80-an seperti James Peacock, Nakamura, Clifford Geertz dan sebagainya, itu emang banyak meneliti tentang Muhammadiyah. Tapi untuk generasi-generasi baru kita harus akui secara jujur masih kurang yang perhatian di Muhammadiyah. Kita ngelihat apa sudah nggak menarik lagi Muhammadiyah teliti? Sebetulnya tergantung sudut pandangnya. Sama kalau saya melihat menarik atau nggak menarik itu kan tergantung pengemasannya. Kalau orang luar negeri kurang tertarik, kita kan yang harus membuat mereka menarik gimana. Dan juga kalau soal internasionalis kembali yang tadi, ketika orang di luar negeri itu yang ilmuwan-ilmuwan udah mapan kurang tertarik, meskipun saya catat kemarin itu ada beberapa juga yang masih meneliti
yang tentang Muhammadiyah, misalkan ada yang tentang ekonomi Muhammadiyah, sejarah itu yang Gwen Nyoto dari Perancis. Terus ada Jeremy Mencik itu neliti NU dan Muhammadiyah, tentang lebih banyak kritik sih tentang kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap demokrasi, tapi juga faktor NU dan Muhammadiyah untuk menurunkan kualitas demokrasi. Terus ada Gustav Braun, itu dia meneliti tentang Muhammadiyah dan NU, kaitannya dia sebagai sebuah organisasi besar yang kadang-kadang dilematis, apakah dia lebih menjadi progresif atau lebih konservatif, dan bagaimana respon mereka untuk apa ya istilahnya itu, dia itu harus mengayomi anggotanya yang sangat beragam gitu, menyeimbangkan ini yang politik, ini yang progresif, ini yang konservatif. Terus ada juga yang meneliti tentang filantropi di Muhammadiyah, itu yang bukunya terbit di Bril, profesor di UIN Jakarta itu. Jadi ada Sally White juga, dia meneliti tentang Aisyah. Kembali yang tadi, ketika yang beberapa yang nggak tertarik, kita mungkin sekarang harus jadi bukan orang yang pihak hanya diwawancarai tentang Muhammadiyah, diteliti Muhammadiyahnya, tapi kita harus melakukan internasionalisasi itu dengan menulis Muhammadiyah dengan bahasa yang diterima internasional. Itu kan sebetulnya saya lihat, saya itu sebetulnya menurut saya itu poin sangat penting juga dalam hal internasionalisasi. Itu kan mengenalkan ide tentang Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah, promosi Muhammadiyah ke pihak orang-orang yang akademisi, orang-orang pengambil kebijakan di barat itu. Tapi kan kiprah Muhammadiyahnya sendiri di negara ini kita sudah tidak diragukan lagi ya. Masih kurang gitu bagi dalam pandangan para peneliti itu. Karena mereka itu yang dilihat itu kan nggak yang kiprahnya gitu, apa yang novelty atau hal yang baru dari Muhammadiyah itu. Berarti udah ketinggalan zaman ya. Sebetulnya nggak ketinggalan zaman. Artinya nggak ada yang sesuatu yang baru ya, apa yang Muhammadiyah lakukan itu, gerakannya itu. Kan dari dulu sampai sekarang ya sekolah ya rumah sakit ya begitu-begitu aja gitu. Nggak ada sesuatu yang baru gitu. Sementara kan global terus berkembang. Misalnya aja tentang energi terbarukan, Muhammadiyah nggak terlibat di sana. Sementara dunia sudah mulai membahas itu, malah sudah mengalihkan dengan energi solar gitu, matahari gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah tidak membahas itu gitu, tentang perkembangan teknologi. Pemikiran juga seperti itu. Pemikiran di Muhammadiyah nggak terlalu cepat gitu. Dinamikanya itu. Ya datar aja gitu. Apa ada gelombang dikit-dikit gitu. Sementara kan kalau di NU kan dinamisnya cepat gitu. Dan tradisi yang dilakukan NU baik keilmuan ataupun tradisi ilmunya gitu lebih menarik untuk dibahas karena selalu berhubungan dengan politik. Di Muhammadiyah kan nggak selalu. Bahkan nggak ada jika ya pemikiran atau pendapat, mungkin hanya Pak Din ya yang sering, dan Pak Amin yang membawa ruh Muhammadiyah ke dikit-dikit ke arah politik praktis. Dan itu malah jadi bumerang bagi Muhammadiyah, bagi orang-orang, bagi warga Muhammadiyah juga, apa-apaan di sini dibawa ke politik. Seperti yang tabu dengan politik, tapi juga ketika tidak ada pemimpin yang lahir dari Muhammadiyah, ini Muhammadiyah kok nggak ada orang gitu. Tapi ketika dibawa ke politik, mereka kok Muhammadiyah sekarang dibawa ke politik, jadi ada ambiguitas yang jelas ketara dalam dunia politik, apalagi dalam keilmuan. Ada yang ketika dibawa pemikiran rada nakal sedikit, ini kok Muhammadiyah sudah jadi liberal. Gitu kan, ketika Muhammadiyahnya masih konservatif, kok gini-gini aja gitu, nggak ada yang gitu. Itu gimana Mas memandang? Itu mungkin dilemanya sebagai organisasi besar itu seperti itu. Jadi sebuah organisasi besar itu kan ada konsensus
yang ingin ditempuh dan dilakukan oleh para pimpinan-pimpinannya itu. Dengan konsensus itu kan kadang-kadang kan ada kompromi. Dan ketika ada kompromi itu yang membuat Muhammadiyah itu sebagai sebuah Kapal besar gitu. kapal besar itu kadang-kadang ya susah banyak bergerak karena birokrasinya itu kan seperti birokrasi negara jadinya. Dan itu kan ada kepentingan orang di situ. Misalkan ada yang soal pemikiran progresif atau yang kalau orang yang nggak suka kadang-kadang dianggap liberal. Padahal kan antara progresif dan liberal itu kan beda gitu. Karena kalau liberal itu kan kadang-kadang orang menafsirkan liberal lebih ke lebih apa sih namanya permisif, bukan, kadang-kadang setelah hal tertentu ada yang permisif seperti itu. Dan untuk di Indonesia liberal itu kan Negatif udah aja. dicap negatif gitu. Padahal kan sebelum ada pemikiran yang dianggap liberal kan orang-orang banyak yang punya pemikiran-pemikiran yang maju dan pemikiran-pemikiran yang kontekstual seperti itu. Tapi ketika udah dibawa masuk ke organisasi, misalkan kita kan sebetulnya kalau kita lihat produknya Majelis Tarjih, terus yang sebagian Universitas Muhammadiyah ataupun teman-teman dari jaringan intelektual Muhammadiyah itu kan bagus, itu kan itu dinamika. Cuma sayangnya karena sebuah organisasi besar dan kadang-kadang birokrasinya sangat rigid dan Cumut. yang ya mungkin juga jumut dan kita nggak cepat melangkah cepat gitu. Itu kadang-kadang membuat pemikiran-pemikiran yang segar, pemikiran-pemikiran yang kontekstual gitu, itu kurang bisa menjadi mainstream di organisasi. Ataupun juga kalau kita melihat keputusan-keputusan di atas itu kan bagus juga. Misalkan soal Indonesia berkemajuan, soal Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Tapi itu nggak turun sampai ke level bawah. Iya, itu problemnya organisasi besar itu seperti itu. Itu kan sebetulnya nggak terjadi cuma di NO, nggak cuma di Muhammadiyah maksud saya. Di NO kan sebetulnya pemikiran-pemikiran itu kan banyak nggak turun ke bawah. Cuma Di kalangan elit aja. di kalangan elit, pinternya organisasi yang seperti NO dan sebagainya itu kan gimana mengemasnya dan bagaimana memframing bahwa pemikiran-pemikiran itu banyak basis-basisnya gitu loh. Misalkan anak-anak mudanya ada yang minoritas, yang maksudnya yang mayoritas kebanyakan mungkin pemikirannya progresif, orang-orang di perguruan tinggi progresif. Tapi kalau Muhammadiyah kan enggak. Karena yang kalau progresif sedikit langsung dianggap gitu. Yang negatif. misalkan karena ngikutin arus, misalkan orang yang pengen menjadi pimpinan untuk mobilitas vertikal, kalau pemikirannya dianggap liberal kan kadang-kadang gitu, dia kan harus lebih menyesuaikan dengan konteks organisasi, persoalan diterima atau enggak, apakah nanti dia dianggap bertentangan dengan organisasi atau enggak gitu. Kalau kita lihat kan pernyataannya Pak Haidar, Pak Mukti, terus siapa sih namanya, Pak Samsul Anwar, Pak Safik, Mas Hajli dan sebagainya kan banyak progresif. Tapi kan kadang-kadang nggak menjadi mainstream di organisasi. Berbeda. Iya. Bagi sebagian kalau warga Muhammadiyah itu pemahamannya ya itu jadi nggak malah sesuai. kontradiktif gitu. Kita ngebahas kemarin Muktamar aja, Mas. Lancar ya. Kayak biasanya gitu, nggak ada apa-apa gitu, lempeng-lempeng aja. Mau seminggu Muktamar, mau 3 hari ya hasilnya ya gitu. Waktu Makassar seminggu, sebelumnya kan pasti seminggu Muktamar itu. Kemarin cuma Jumat, Sabtu, Minggu, malah mungkin hanya 2 malam sebetulnya Muktamar itu. Hasilnya ya sama kayak waktu seminggu yang Muktamar itu. Dalam pandangan Mas, Muktamar kali ini ada yang spesial nggak? Mungkin spesialnya Muktamar itu ini kan Muktamarnya kan kondisinya darurat kan ya. Jadi ketika kondisi darurat itu kadang-kadang hal yang
Kadang-kadang Formalitas. yang orang-orang yang ekspektasinya tinggi muktamar, misalkan ada perubahan kepengurusan atau program yang baru, ataupun dia lebih lama dibahasnya, ada dinamika pembahasan di rapat-rapat komisi dan sebagainya, nggak bisa kita dapatkan karena terlalu singkat. Misalkan hari Jumat Manwir sore kan udah tutup, besoknya kan udah persiapan pagi-pagi subuh orang-orang pada berangkat ke stadion itu untuk pembukaan. Setelah itu Baru sore heeh, mulai lagi. habis zuhur mulai lagi, terus cuma sebentar. Setelah itu langsung pemilihan. Setelah pemilihan Pembahasan enggak cuma diputuskan. langsung cuma pembahasan keputusan langsung diputus-putusin Iya. gitu. Karena setelah zuhur kan udah selesai, kosong, nggak ada agenda, dipercepat karena malam penutupan gitu. Kalau kita kan kita bisa ngomong yang keinginan ekspektasinya kita kan nggak cuma seperti itu. Karena kalau seperti Zoom digital itu kan itu bagus, tapi kan kadang-kadang perdebatan yang dialektikanya kan kurang, terus pembahasannya mendalam kurang, karena kan orang dibatasin waktunya, terus orang nggak bisa ngelihat langsung, terus dan nggak bisa menyampaikan pendapatnya seperti kalau ketemu gitu kan. Itu mungkin kelemahannya, tapi kelebihannya ya itu kan jadi ajang silaturahmi orang-orang yang udah lama nggak bertemu seperti itu. Menyengaja juga kan Mas dari Australia ke sini iya. ketemu itu. Mungkin ini yang paling ramai kemarin itu peremajaan, pembelian. 2 hari 3 hari menjelang muktamar itu gencar sekali. Perlu nggak Mas bagi Muhammadiyah sekarang ini peremajaan? Saya kira kan kalau untuk pimpinan 13-nya saya kira kan udah terjadi. Iya. Itu yang kemarin kan untuk pimpinan 13-nya. Ya mungkin ada beberapa yang masuk yang baru, tapi mungkin Muhammadiyah punya pimpinan-pimpinan itu punya pertimbangan sendiri untuk mempertahankan yang lama. Jadi tetap ada yang baru meskipun sebagian besar yang lama. Tapi kalau menurut saya karena tantangan bonus demografi, tantangannya 5 tahun ke depan itu lebih banyak. Saya kira ya harus lebih seimbang antara yang senior dan junior itu untuk di majelis-majelis. Karena itu kan yang menggerakkan roda organisasi di Muhammadiyah. Berapa persentasenya? 50-50? Ya kalau bisa. Yang ideal mungkin seperti itu. Tapi kan nanti mesti ada tarik ulur, ada kompromi, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bisa jadi enggak 50-50. Misalkan kalau dulu kan ada yang bilang harus 30 berapa sih namanya? 40-60 untuk yang baru sama yang lama. Tapi ternyata kemarin katanya yang baru kan 4 ya. Terus yang lama kan berarti berapa? 9. Itu berapa persen gitu. Lebih banyak yang lama kan masih yang lama. Tapi mungkin untuk majelis harus ada perimbangan antara yang senior sama junior seperti itu, atau yang muda sama yang tua. Mungkin yang kalau bisa 50-50 ya yang udah sangat bagus seperti itu. Tapi kalau 60-40 juga lumayan gitu. Iya. Karena tantangannya ke depan itu kan banyak, dan orang yang menjadi pimpinan-pimpinan majelis sekarang itu kan mungkin mereka bisa diproyeksikan itu sebagai ajang pengkaderan kan, yang mereka nanti menjadi pimpinan harian juga ketika dia udah berhasil di majelis atau di lembaga, menunjukkan kinerjanya, dan mereka banyak berdialog dengan wilayah, dengan daerah dan sebagainya kan. Ketika menjadi pemimpin kan lebih tahu peta masalahnya dan apa yang harus dilakukan, kebijakan. Saya rasa para kader yang sudah pulang ya dari luar negeri itu diberi amanah tugas gitu untuk di berbagai majelis itu cocok kayaknya itu. Iya, kalau kita ngelihat yang tahun 2015 saya kira udah dimulai kan itu, yang antara muda dan tua, misalkan yang ada yang Hilman Latif dengan Andar itu yang di Andir Nubowo di Lazismo. Terus ada yang Mas Najib di MPI, ada Alfa Amir Rahman di Dikdasmen yang ketuanya kan senior gitu.
Terus Dia tandem ya, di tandem. iya, terus ada di beberapa majelis yang lain di LHKP atau di apa namanya lembaga hubungan kerjasama luar negeri. Iya. Oh, itu banyak kalau itu. Antara yang senior dan junior. Sebab gini, ada 7 apa namanya program prioritas PP Muhammadiyah ke depan itu. Dan kalau tidak diimbangi dengan kekuatan anak muda untuk bergerak, rasanya bakal apa ya, kelimpungan dan berjalan lambat gitu. Kita lihat ya, ada 7 iya. 7 program itu Iya. kan. Pertama ini peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Ini kan tarjih ya mungkin. Tarjih dan tajdid ya. Muhammadiyah. Tarjih terutama majelis tarjih yang berperan di sini. Sebenarnya banyak juga scholars dari yang sudah pulang dari luar negeri yang bergerak dalam ranah pemikiran ini. Karena mau tidak di Indonesia ini pemahaman apa dari luar itu sudah mulai masuk nih, bahkan ke Muhammadiyah sendiri, terutama di kalangan bawah. Yang tadi kata Mas Fuad itu kan nggak sampai itu Darul Ahdi Wasahada sampai ke tingkat bawah itu nggak sampai. Nah ini yang dimasuki pemahaman ideologi lain yang mulai masuk di akar rumput, itu bahaya juga. Ini penguatannya gimana Mas? Iya. Cocoknya. Saya juga mendengar hal yang sama ketika saya riset tentang yang apa namanya dinamika progresif Muslim di Muhammadiyah. Saya bulan Juni itu ke Padang dan saya ketemu sama salah satu pimpinan wilayah di Muhammadiyah, dia yang kebetulan dulu teman saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dia menceritakan ke saya bahwa di akar rumput di kalangan menengah itu yang lebih banyak mereka ketahui itu yang bukan paham-paham Muhammadiyah yang banyak mempengaruhi mereka. Yang banyak mempengaruhi mereka itu malah paham-paham yang kadang-kadang bertentangan dengan Muhammadiyah. Paham-paham Salafi, atau orang misalkan harus pakai cadar, terus habis itu mereka pakai celana cingkrang atau pakai model-model pakaian yang Arab-Arab gitu. Terus setelah itu cara makannya gimana, terus kadang-kadang sholatnya berbeda dengan yang diajarkan Muhammadiyah, tata pergaulannya juga beda. Dan itu juga sebetulnya nggak terjadi cuma di kalangan bawah aja. Berdasarkan informasi dari teman saya itu kadang-kadang kan juga masuk ke perguruan tinggi itu yang ada Ma'had Ali atau apa namanya pesantren luhur, bukan pesantren luhur yang dia yang kerja sama iya dengan perguruan tingginya itu. Itu kadang-kadang ideologi Muhammadiyah dan paham Muhammadiyah itu malah nggak berkembang di situ, malah ideologi luar yang berkembang di situ. Menurut saya yang harus dilakukan itu kan harus mulai dari, karena seorang pemimpin, pengurus dan sebagainya itu punya tanggung jawab, mereka yang harus berusaha untuk menanamkan paham keagamaan dan ideologi itu melalui misalkan kebijakan organisasi atau pimpinan aumnya tegas gitu. Iya, pimpinan aumnya harus tegas. Dia kan bisa berbagai cara kan yang bisa dilakukan, misalkan cara-cara yang top down melalui kebijakan, pimpinan aumnya harus tegas. Tapi juga dengan cara-cara yang bottom up, cara-cara yang lebih natural. Caranya itu yang natural kan kita kadang-kadang Muhammadiyah itu kan kita terlalu birokratis dan terlalu formal dan terlalu apa sih namanya, dalam tanda kutip serius gitu. Kita kurang forum-forum informal, kita kurang forum-forum yang bisa pengajian, kumpul bareng. Ya cuma berkumpul membicarakan hal-hal yang di luar organisasi juga. Kadang-kadang kan kita seringnya kalau ketemu yang diomongin organisasi aja, ataupun kadang-kadang orang yang tidak jadi pengurus kan kadang-kadang kurang rasa kemuhammadiyahannya, atau mereka ketika pengen masuk Muhammadiyah kan bingung, saya kan bukan pengurus seperti itu. Nanti saya gimana apa-apa. Jadi kendala-kendala yang struktural itu kan harus dikurangin dan memperbanyak pendekatan-pendekatan kultural juga untuk memahamkan ideologi, karena ideologi itu kan
Itu kan bagian dari ide. Ide itu kan sifatnya abstrak, dan ide itu kan nggak bisa ditanamkan dalam waktu sekejap. Ya. Misalkan kita hanya bikin buku, bikin keputusan, meskipun bikin buku dan keputusan itu kan harus kerja keras, usaha tertentu. Tapi kan itu kalau pengen menjadi Tertanamnya ide, itu ke iya itu kan butuh waktu Nah. lama kan, dan harus sabar gitu. Tapi keburu yang lain itu masuk malah lebih gencar itu, Mas. Kalau apa? Ya, kita menanamkan ideologi Muhammadiyahnya ke warga Muhammadiyah sendiri, sementara gencaran tempuran dari ideologi itu yang lainnya itu malah lebih intens. Saya kira maksudnya yang tadi itu harus dua cara yang dilakukan. Yang pendekatan yang kultural itu dan pendekatan struktural. Pendekatan kulturalnya kan mensosialisasikan keputusan, mensosialisasikan dokumen-dokumen yang maju itu, Ya. mensosialisasikan Islam berkemajuan. Itu kan yang kulturalnya. Yang strukturalnya itu ya yang kebijakan-kebijakan resmi dan ketegasan Iya, itu. iya, iya. Jadi nggak bisa cuma satu, misalkan cuma tegas gini, tapi yang kulturalnya di Muhammadiyah nggak pernah, misalkan jarang ada Dibahas. pengajian, nggak pernah ada kumpul-kumpul, nggak pernah ada sosialisasi yang lebih sifatnya informal, bisa biar idenya itu masuk ke kepala dengan gampang itu kan harus di banyak forumnya. Jadi dua hal yang dilakukan itu untuk menanamkan ideologi itu saya kira. Kan karena ironi kan kampus Muhammadiyah, tapi ideologinya malah pengajiannya, kemudian tata cara ibadahnya itu nggak sesuai HPT, malah malah apa namanya ya pakai yang lain gitu. Iya, Ini ngeri juga itu. iya. Emang ini jadi menjadi prioritas program karena memang sudah terjadi Iya. dan semakin meluas gitu. Itu maksudnya yang terjadi, kalau dulu kan pernah ada yang tahun 2007 2006 itu kan, waktu itu yang Pak Haidar pernah menulis buku Gerak Muhammadiyah dan Gerakan Tarbiyah sampai amal usaha Muhammadiyah, sampai PP Muhammadiyah kan mengeluarkan surat keputusan yang tahun 2006 itu kan, tentang tidak boleh harus ada double keanggotaan itu. Berarti sekarang ada lagi gitu ya pengaruh-pengaruh itu. Iya, bisa dilihat lah kalau Mas buat ke kampus-kampus Muhammadiyah dan bagaimana tata cara ibadah mahasiswanya, mungkin juga ada beberapa dosennya. Atau ke pesantren-pesantren Muhammadiyah, coba bisa dilihat aja Mas. Itunya apa namanya? Tradisi kebiasaan mereka dalam kesehariannya gitu. Itu ada aja yang miss atau mungkin yang nggak sama dengan HPT. Kita kedua Mas ya, penguatan penyebarluasan pandangan Islam berkemajuan. Kemarin kan sudah dibilang bahwa Islam berkemajuan itu di risalah itu bukan hanya narasi yang disampaikan saat ini saja, tapi semenjak Muhammadiyah berdiri juga narasi Islam berkemajuan itu sudah disampaikan oleh Ahmad Dahlan dengan kalimat-kalimat Islam berkemajuan atau agama yang yang berkemajuan juga, maju dan memajukan gitulah. Masih kurang maju juga atau gimana Mas? Sebetulnya gini ya, sekarang itu yang kan kita itu bersaing dan berkontestasi dan berkompetisi dengan organisasi-organisasi yang lain. Muhammadiyah itu mungkin udah maju, udah berlari kencang, ataupun dia banyak nggak diem gitu loh. Persoalannya kan sekarang organisasi lain, kelompok yang lain, atau negara lain, ataupun individu-individu yang lain itu kan berlarinya lebih kencang, strateginya lebih canggih, dan kita kelihatan jadi ketinggalan seperti itu. Padahal sudah maju sebetulnya. Sudah maju, tapi sekarang banyak yang lebih maju. Misalkan soal Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan sebetulnya kalau kita melihat berdirinya Kiai Haji Muhammadiyah waktu tahun 1912, dan itu kan didahului sebelumnya itu udah ada perkumpulan. Itu kan sangat progresif, sangat maju. Waktu itu. Misalkan kayak Haji Ahmad Dahlan, waktu orang-orang masih paham keagamaannya, misalkan belajar itu nggak boleh belajar yang Latin atau belajar ilmu umum, tapi Dahlan dengan yang murid-muridnya itu bikin sekolah dan juga memberikan pelajaran-pelajaran yang membuat kita itu sebagai umat Islam bisa duduk sama sejajar dan berdiri sama tinggi dengan orang-orang yang lain.
Misalkan yang paling fenomenal misalkan soal perempuan. Waktu itu kan perempuan bahkan di negara-negara yang lain pun untuk masuk kuliah itu kan kayak seperti di Amerika, belajar sekolah aja lebih sulit. iya, kuliah dan sebagainya itu kan kelas untuk kalau dulu kan didominasi oleh laki-laki kan. Untuk kampus aja kan beberapa yang di barat itu yang sampai awal 1900-an baru menerima murid perempuan gitu atau mahasiswa perempuan. Dan Dahlan waktu itu sangat maju karena dia kan memberikan fasilitas dan mendorong anaknya, istrinya dan kader-kadernya itu untuk sekolah, untuk aktif di ruang publik. Setelah itu mendorong berdirinya Aisyah pada tahun 1917. Kalau kita catat, Aisyah itu kan organisasi Islam pertama perempuan di Indonesia dan nomor 2 organisasi perempuan di Indonesia. Dan waktu itu sangat maju karena orang perempuan yang bisa tampil di publik, nggak hanya di rumah, nggak hanya berdiri di belakang nomor 2 dari suaminya, tapi dia bisa pidato, bisa aktif di ruang publik, bisa jadi guru dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang luar biasa. Terus tapi sekarang kan itu sudah biasa gitu. Iya. Terus dan gerakan wanitanya juga yang Aisyah lakukan juga sama dengan yang lain. Yang lain juga lakukan juga hal yang sama. Iya. Gitu. Ya itu yang terobosan berkemajuannya. Itu kan makanya yang ukuran kemajuan pada saat tahun 1912 atau awal-awal tahun abad ke-20 itu kan beda dengan ukuran kemajuan awal abad ke-21. Kalau ukuran kemajuan awal abad 20 itu gimana mengangkat kondisi umat Islam dari keterpurukan, dari kebodohan, dari kemunduran, dari kesengsaraan, kemiskinan. Misalkan dengan mendirikan sekolah, mendirikan organisasi perempuan, terus melakukan pengajaran agama yang lebih masuk akal. Terus misalkan yang dilakukan Dahlan dengan waktu itu kalau khotbah orang hanya pakai, kalau nggak bahasa Jawa pakai bahasa Arab, Dahlan pakai bahasa Indonesia, di Muhammadiyah juga gitu. Terus menerbitkan pers gitu, membuat rumah sakit. Itu kan sangat maju untuk konteks waktu itu. Tapi untuk awal abad 21 ini atau akhir abad 20 kemarin, kemajuannya itu kan harus sudah berbeda karena itu yang seperti Anda sampaikan tadi itu kan udah menjadi hal yang normal dan banyak dilakukan organisasi-organisasi yang lain. Jadi yang harus dilakukan Muhammadiyah untuk berkemajuan itu menurut saya tidak hanya melihat wah ini Muhammadiyah organisasi besar, organisasi Muhammadiyah itu rasional, organisasi Muhammadiyah itu punya amal usaha banyak, punya rumah sakit banyak, tapi harus lebih ditingkatkan dari itu. Misalkan itu berkemajuannya itu harus lebih ke misalkan gimana kualitasnya ditingkatkan, bagaimana pola pikir, bagaimana Muhammadiyah itu menjadi orang-orang yang lebih kosmopolit, lebih terbuka. Misalkan sekolah di barat gitu ataupun mengirim kader ke barat itu menjadi prioritas juga. Internasionalisasi itu nggak cuma bagian dari itu udah bagus yang tadi itu misalkan, tapi nggak cuma dari bikin institusi-institusi tapi lebih ke ide juga gitu. Ya mungkin kalau dulu Ahmad Dahlan itu melihat fenomena di lapangan seperti itu kondisinya, kan lahirlah gitu. Mungkin karena kita sekarang ini jarang melihat fenomena yang terjadi di lapangan, malah nyenyak atau terbiasa dengan kondisi yang sudah ada gitu, menjalankan beritme organisasi dan tidak lagi melihat fenomena di luar yang apa sebetulnya yang terjadi gitu. Karena ternyata bukan terlelap, sudah nyaman dengan ini gitu. Padahal kan tantangan dakwah di luar itu yang sekarang ini semakin beragam. Dan kita tidak meresponnya dengan melahirkan ide-ide baru gitu, malah dengan kembali lagi dengan ide-ide yang lama yang diolah-olah lagi. Misalkan soal yang kita tantangan dakwah, soal sekarang anak-anak muda milenial dan sebagainya. Itu mungkin kalau dibandingkan kan ustadz-ustadz Muhammadiyah secara keilmuan kan
mungkin lebih tinggi dari Iya. mereka ustadz-ustadz yang sering di TV atau ustadz-ustadz yang hijrah dan sebagainya. Tapi kenapa mereka bisa masuk ke kalangan itu kan butuh strategi, itu kan butuh riset lapangan Nah, dan iya. butuh memahami apa yang harus dilakukan. Heeh. Saya jadi ingat yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan dia bilang, Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang gini, Muhammadiyah hari ini berbeda dengan Muhammadiyah esok. Terus yang tadi yang kita kutip tadi, maka teruslah sekolah, jadilah guru, jadilah dokter, jadilah mister, dan kembali Muhammadiyah. Kembali ke Muhammadiyahnya itu kan nggak harus secara letterlek kembali ke Muhammadiyah, tapi kembali Muhammadiyah itu kan memikirkan Muhammadiyah, terus menjadi aktivis Muhammadiyah, berkontribusi ke Muhammadiyah dengan berbagai cara gitu. Ya kan masalah pemuda hijrah aja. Kan kalau ketika dibahas di Muhammadiyah itu ada banyak anak muda yang tidak mendapatkan apa namanya dakwah. Kemudian masuklah kalangan pemuda hijrah. Kemudian diayomi, diasuh gitu. Ketika ada Muhammadiyah, apa yang Muhammadiyah lakukan itu kan ada IPM, ada pemuda, ada NA yang harusnya bisa masuk ke sana. Sementara pemuda dan NA, IPM, GMM juga sudah repot dengan urusan rumah tangga mereka. Tidak lagi sempat memikirkan bagaimana di sana tuh ada anak muda yang harus kita dakwahi, harus ada anak muda yang kita angkat gitu. Udah nggak mikir ke sana kan. Mereka repot dengan rutinitas organisasi pemudanya, NA-nya atau IMVM-nya. Jadi ya akhirnya mereka anak-anak muda yang di luar Muhammadiyah itu digarap oleh yang lain. Karena Muhammadiyah jadi anak mudanya itu yang AMM-nya itu sudah nggak mikir lagi yang sana. Iya. Kita lanjut Mas ke yang 3. Sebetulnya ada juga itu yang kritik terhadap AMM itu pengkaderan di Muhammadiyah itu kan Pak Kunto Wijoyo itu kan sejak tahun 90-an udah menuliskan bahwa pengkaderan di Muhammadiyah itu harus dievaluasi. Kalau kita pengkaderan itu kan selama ini berdasarkan pertimbangan umur dan pertimbangan jenis kelamin kan. Ya. Itu menurut Pak Kunto aja sejak tahun 90-an itu udah nggak up to date gitu. Iya. Karena menurut Pak Kunto yang harus dilakukan itu pengkaderan berdasarkan profesi. Profesi itu kan sebetulnya bukan profesi orang ini jadi apa. Profesi itu kan keahlian kan, minat. Iya. Jadi ada titik temu minat. Misalkan pengkaderan minat itu harus dibuka misalkan di AMM itu, misalkan IMM atau apa namanya IPM, NA dan sebagainya itu karena udah established ya udah biarin aja kan. Tapi harus ada pengkaderan di bidang yang lain, misalkan orang yang pengen jadi jurnalis atau pengen menjadi ilmuwan, scholar, menjadi peneliti, olahragawan gitu. Iya. Jadi ada profesi-profesi yang mereka itu berkumpul passion gitu loh dan saling mempromot antara satu dengan yang lain, saling membantu, saling bersinergi gitu. Dan Muhammadiyah mewadahi itu harusnya. Ya misalkan kan anak muda sekarang kan 3F gitu, fashion, food dan apa? F yang ketiga itu. Orang anak muda itu senang dengan gaya, kesenangan gitu kan. Yang pemuda hijrah lakukan anak-anak muda yang senang skateboard, ya dirangkul. Nah, anak-anak muda Muhammadiyah kan nggak bisa. Iya, rapat. Nanti malah dibawa rapat. Mereka senangnya di lapangan, main sepak bola, main futsal gitu, atau badminton. Diajak anak-anak muda Muhammadiyah, nanti diajak rapat. Bahkan dakwahnya bisa di sana. Gitu. Iya. Ya betul, kalau Pak Kuto tahun 90 mengatakan itu ya emang kejadiannya sekarang ini. Kita sibuk dengan rapat, rutinitas dari raker-raker. Sementara anak-anak muda di luar sana itu kan tiap hari itu ada anak muda lahir. Tiap tahun ada anak muda yang lulus SMA, anak muda yang lulus kuliah. Yang keagamaannya itu masih rentan, masih labil gitu. Mudah dibelok-belokkan, apalagi dengan teknologi informasi media sosial itu sangat rapuh gitu. Iya. Itu Mas ya. Nanti kita diskusi tentang AMM khusus. Ini yang ketiga, memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput. Jumlah cabang itu kan nggak sama dengan jumlah kecamatan.
Jawa Barat aja, Jawa Barat ya. Jawa Barat tuh nggak sama. Masih berapa? Masih 40 atau 60% lah jumlah kecamatan aja menjadi jumlah cabang. Itu masih jauh dari harapan kan kalau secara kuantitatif ya. Sementara kuantitatif itu menjadi penting untuk satu dan beberapa hal. Misalnya saat politik keperluan politik itu kan menjadi penting jumlah kuantitas warga itu. Itu memandangnya Mas gimana? Perlu nggak atau sudahlah segini aja udah gede Muhammadiyah itu, masih harus ditambah dengan satu kecamatan, satu cabang seluruh Indonesia, malah lebih repot nanti. Kapal ini sudah besar apa masih kurang besar juga gitu. Saya kira kita harus kalau melihat soal kuantitas kita jangan merasa udah besar. Tapi meskipun soal statistik itu banyak yang dikritik, survei-survei yang banyak yang dikritik, orang nggak percaya, nggak setuju apa-apa. Itu kan sebetulnya potret dan itu pertimbangan ilmiah yang harus kita lihat. Kalau dari statistik survei-survei misalkan dari Indikator Politik Indonesia atau Lembaga Survei Indonesia, SMRC dan sebagainya, ketika ditanyain orang yang mengaku berafiliasi ke Muhammadiyah dan NU atau organisasi yang lain, itu kan kita melihat NU-nya itu tambah tinggi, dan itu kan yang dalam politik yang diklaim kan, NU itu 50% orang Muslim itu ya NU, Muhammadiyah kan semakin menurun. Kalau dulu belum ada survei, kan kita masih bisa mengklaim kalau NU-nya 50, Muhammadiyah 25, tapi sekarang kan kelihatan dari surveinya itu, meskipun kita nggak percaya atau orang-orang ada yang nggak percaya sama survei, tapi itu kan kita ambil sisi positifnya kan itu evaluasi terhadap Muhammadiyah, dan itu menunjukkan orang kan mungkin orang yang mengaku Muhammadiyah dibandingkan NU, meskipun dengan perbedaan tertentu, misalkan soal politik, soal ekonomi, soal akses, dekat dengan pemerintah dan sebagainya, NU kan sekarang lagi menjadi favorit gitu, lebih tinggi. Tapi itu kan jangan melenakan Muhammadiyah. Wah, Muhammadiyah udah sedikit, tapi yang penting berkualitas, apa amal usahanya banyak, sekolahnya banyak, universitasnya banyak. Tapi kita kan harus, kalau kembali ke yang tadi, ingin mensosialisasikan ideologi Muhammadiyah, ide-ide Muhammadiyah, masa menjadi penting itu. Iya, kita harus lebih banyak gimana mendekati akar rumput itu, mendekati cabang-cabang, maksudnya ranting-ranting, membuat kegiatan-kegiatan yang informal, pengajian dan sebagainya. Jadi, ya, memang kalau di cabang dan aktif pengajian menjadi efektif sebetulnya. Kalau enggak kan mereka ikut pengajian orang lain. Iya. Kan kalau kita, meskipun kita mengkritik NU sama Partai Keadilan Sejahtera atau yang gerakan yang lain, mereka itu kan forum informalnya kan banyak sekali. Misalkan orang di PKS itu kan kelompok-kelompok pengajiannya aja seminggu tarbiyah bisa seminggu 2 kali. NU itu dia punya yasinan, habis tiap malam Jumat, terus habis itu punya pengajian mingguan, terus habis itu nanti kalau ada yang meninggal bisa kumpul sampai 7 hari. Terus setelah itu ada pengajian bulanan. Itu kan banyak forum-forumnya yang orang yang bisa bertemu, berkumpul, berdiskusi, berbincang-bincang. Dan keeratan antar warganya tuh karena sering bertemu menjadi lebih kuat. Iya. Kadang-kadang kalau saya dengar problemnya itu, misalkan di Canberra, teman-teman dan saya kan ada namanya pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah. Ternyata kan ada beberapa orang yang di Muhammadiyah itu kan keluarganya, orang tuanya dulu Muhammadiyah atau sekolah di Muhammadiyah, atau dia pernah aja di AMM dan sebagainya. Tapi di Muhammadiyah itu kan kadang-kadang orang yang keluarganya Muhammadiyah ataupun dia sekolah di Muhammadiyah, tapi dia tidak menjadi warga Muhammadiyah, tidak menjadi pengurus atau tidak menjadi simpatisan, menjadi anggota Angkatan Muda Muhammadiyah. Dia kan bingung masuk Muhammadiyahnya gimana gitu kan. Itu kan sebetulnya yang harus kita akomodasi dan rangkul juga. Kalau NU kan gampang, kalau ikut yasinan ya udah jadi NU gitu. Iya. Kumpul-kumpul. Iya.
Itu kan pendekatan-pendekatan kultural itu kan yang harus kita perbanyak gitu. Jadi orang yang merasa jadi Muhammadiyah itu meskipun nggak jadi pengurus tetap ada wadah bermuhammadiyah gitu. Ruang publiknya itu diperbanyak. Iya ya, di akar rumput itu tepatnya. Kalau di level wilayah ke sana kan udah politis kalau. Jadi kita kan kelemahannya organisasi modern itu kan yang soal misalkan akar rumput, cabang, ranting itu kita itu kan punya data yang banyak jumlahnya di sini. Tapi yang dibutuhkan kan menggerakkan, bukan organisasi itu kan gerakan itu kan nggak cuma data. Itu data dan aktivitas gitu. Hanya urusan jumlah. Iya. Jadi data dan aktivitas itu harus berimbang gitu. Ya meskipun ini sebuah kerja besar dan kerja keras yang harus dilakukan kan. Ya makanya jadi program prioritasnya. Karena sudah melihat kemarin-kemarin gitu, Mas. Iya. Kemudian yang keempat ya kita ini mengembangkan aum unggulan dan kekuatan ekonomi. Ya mau tidak mau kita juga sudah akui bahwa ekonomi kita itu kan karena ini susah, Mas. Kalau urusan bisnis dengan Muhammadiyah itu kadang suka harus repot itu urusannya. Karena apa? Ini kan lembaga dakwah, tidak mementingkan profit, keuntungan. Tapi ya ikhlas saja gitu. Sementara bisnis kan beda lagi urusannya. Itu keuntungan yang dicari itu. Nah, kalau Muhammadiyah berbisnis, mencari keuntungan, itu jadinya malah kapitalisasi itu. Kapitalisasi organisasi yang melakukan kapitalisasi gitu. Kalau di Protestan kan masing-masing. Nah, ini kan udah organisasinya yang membuat kapital. Gimana? Iya. Yang problemnya kekuatan ekonomi umat Islam itu kan gitu emang. Itu kan jadi PR yang dari dulu sampai sekarang Nggak selesai-selesai. nggak selesai gitu. Kayak dikit jadi omongan, miskin terus juga kok miskin terus gitu. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya udah ada kemajuan itu yang dari aum itu. Itu kan ekonominya meskipun nggak belum termasuk jajaran orang-orang terkaya di Indonesia atau apa, tapi aum-aumnya kan seperti di Malang, di Solo atau di Jogja, di beberapa tempat dia kan punya sumber ekonomi yang nggak hanya dari mahasiswanya ataupun dari kampus gitu kan, dia punya bisnis kan yang menggerakkan roda. Kemarin aja Muktamar jadi indikator bahwa kita itu bisa mandiri sebetulnya, Mas. Dengan pelaksanaan yang luar biasa itu kata Pak Tafsir, Ketua PWM Jateng itu habis 80 miliar itu. Muktamar kemarin itu. Dan itu urunan kan dari berbagai aum se-Indonesia. Dari warga Muhammadiyah yang beli batik itu udah nyumbang ke acara Muktamar itu, berarti sudah kemandiriannya sudah terjadi. Ya, mungkin belum dikapitalisasi dengan baik aja mungkin sehingga jadi kekuatan ekonomi bersama gitu, masing-masing gitu. SM dengan kekuatan ekonomi SM, kemudian kampus masih dengan kekuatan kampusnya, ekonominya gitu masing-masing, belum jadi kekuatan bersama. Kalau kata Yusuf Kala kan Muhammadiyah itu kayak apa namanya? Kalau NU kayak franchise, kalau Muhammadiyah itu kan kayak McD gitu. Jadi buka cabang gitu. Sebetulnya yang kemarin kemandirian itu kan bagus itu. Cuma kalau saya boleh mengkritik gitu, sebetulnya yang kemandirian itu kan ketika kita mandiri itu kan bukan berarti kita nggak mau menerima bantuan orang lain kan. Sebetulnya nggak apa-apa kita bekerja sama dengan orang lain. Karena dengan memberikan bantuan orang lain, misalkan aum itu bisa kan emang iuran Muhammadiyah besar. Tapi kadang-kadang dengan kebesaran Muhammadiyah, kita kan orang luar mau nyumbang kan jadi ragu-ragu. Enggan. Padahal kita kan juga butuh. Gitu. Jadi menurut saya yang misalkan soal event-event besar itu nggak harus dari, maksudnya nggak semua mengandalkan dari SDM Muhammadiyah atau sumber daya dari Muhammadiyah itu kan bisa juga digunakan yang di kampus untuk pengembangan kampus.
dan sebagainya. Tapi tetap maksud saya kan bisa juga membuka peluang kerjasama dengan pihak lain. Karena organisasi besar itu kan diakuinya nggak hanya kita bilang wah ini organisasinya besar, Muhammadiyah emang udah besar, bisa mandiri. Cuma kalau dengan mandiri itu kan bukan berarti kita menutup pintu kerjasama itu. Kadang-kadang kan kita mengkritik NU atau mengkritik PKS atau mengkritik organisasi yang lain. Tapi kan kita juga bisa ada hal yang kita contoh dari mereka dan kita ambil. Misalkan kalau NU itu kan mungkin nggak mandiri karena semua dari pemerintah atau dari Pemda, dari pengusaha. Tapi biasanya kan bisa jadi setelah muktamar uangnya nggak ada yang dipergunakan untuk hal yang lebih konkret atau lebih berjangka panjang. Mungkin Muhammadiyah bisa juga iuran-iuran, tapi nggak semuanya iuran, tapi juga kerjasama. Nanti misalkan ada saldonya kan bisa untuk bangun amal usaha yang mana, ataupun kalau kita lihat kan banyak sekali kan amal usaha Muhammadiyah, perguruan tinggi di Muhammadiyah yang membutuhkan maksudnya pendampingan. Habis itu nggak, maksud saya nggak tahu, nggak percaya nggak kalau UM Bandung itu dana awalnya dari sisa tanwir tahun di Bandung dulu pas Pak Didi Samsudin itu dia bilang pokoknya 2015 ya 2015 harus sudah ada UM Bandung tanwir 2000 berapa itu dan sisa acara tanwir itu dananya itu jadi modal awal pendirian UMB. Itu dana awalnya itu dari acara tanwir itu. Sekarang jadi seperti itu ya, emang ada dinamika, tapi itu menjadi sekarang kemarin jam muktamar habis 80, saya rasa UMS itu bisa jadi, atau Jawa Tengah lah ya, itu ketimbang untung lebih besar juga dengan adanya muktamar kemarin itu. Nggak hanya mengeluarkan, tapi ada masukan yang pasti banyak gitu. Jadi emang kemandirian itu juga dilihat dari antusiasme warga di luar arena muktamar yang memberikan makan secara gratis. itu kan bukti bahwa kita tuh bisa gitu sendiri juga. Iya. Itu Mas, lanjut Mas. Iya. Kemudian yang kelima, dakwah bagi milenial, generasi Z dan generasi Alpha yang tadi kita bahas itu. Ini kan bonus demografi bisa jadi berkah, bisa jadi musibah gitu. Kalau tidak digarap secara serius oleh Muhammadiyah. Makanya ini menjadi prioritas karena generasi muda inilah yang akan jadi pemimpin esok gitu. Kalau generasi muda Muhammad tidak masuk ke sana, malah lebih bahaya lagi ditinggalkan gitu. Tapi cara pendekatannya juga kita belum punya formula yang tepat nih. Dibanding pemuda hijrah yang kemudian dia langsung turun secara langsung, main skateboard bareng, habis itu sholat bareng, ngaji bareng, dan selesai gitu. Ketertarikan terhadap Islamnya mulai tumbuh dengan itu. Tapi kadang tadi kita bilang juga, kalau diserahkan ke IMM diajak rapat gitu. Gimana maksudnya? Ya, ini kan sebetulnya yang tadi saya bilang, yang kita awal diskusi, kenapa peneliti asing atau Indonesianis ataupun peneliti sosial keagamaan itu lebih tertarik ke organisasi-organisasi baru seperti Pemuda Hijrah, 212 atau Wahda Islam. Itu kan organisasinya itu kan ada percikan-percikan baru yang di luar pattern gitu loh. Mereka itu kan kenapa nggak ke Muhammadiyah? Itu kan kadang-kadang wah itu Muhammadiyah udah besar, udah rutin organisasinya, semua berjalan tidak menarik normal lagi gitu. Iya. Nggak ada hal-hal yang baru yang menarik. Misalkan soal Pemuda Hijrah itu kan yang seperti Anda bilang barusan itu, mereka ada main skateboard, habis itu berkumpul. Gimana orang, kenapa bisa berkumpul jutaan, maksudnya bukan jutaan, banyak orang di situ. Terus bagaimana orang yang nggak punya latar belakang keagamaan yang kuat bisa jadi ustadz di situ, dan dia punya karisma dan didengar banyak orang, menjadi idola. Itu kan menarik kan bagi peneliti, dan
Dan bagi Muhammadiyah sebetulnya juga menarik karena bisa belajar. Mereka aja bisa. Mungkin kelemahannya kita itu kan karena kita yang diurusin itu kan banyak banget kan. Iya. Semua hal kan diurusin. Dari kita lihat aja dari majelis-majelis yang ada itu. Jadi kan misalkan banyak banget urusan, kadang-kadang banyak banget urusan itu kan yang mengerjakan siapa, fokusnya yang mana. Seperti ini yang soal prioritas program itu 7 itu kan sebetulnya kan harus nggak semuanya nanti 7 itu benar-benar menjadi utama kan, harus 7 itu ada klasternya gitu loh. Klaster pertamanya yang mana yang paling mendesak, terus yang kedua mana, yang ketiga gimana. Karena kalau kita 7 itu pengen semua dirangkul kan Berat juga kan. SDM-nya keterbatasan SDM, keterbatasan soal dana, keterbatasan waktu. Jadi harus ada tetap dari 7 itu, meskipun itu sudah dari saringan banyak sekali udah dikumpulkan, tapi kan tetap aja masih ada lagi yang disaring lagi gitu loh. Nanti misalkan dari 7 itu yang paling mendesak ini karena kepentingan untuk mendatang, misalkan soal generasi Z sama generasi Alpha seperti itu, milenial. Itu kan nanti yang kalau enggak kan Muhammadiyah, mereka yang udah senior udah nanti pensiun, setelah itu pimpinan-pimpinan di bawahnya tambah umurnya kan tambah banyak juga kan, kita butuh penopang organisasi, malah ideologi. anak-anak para sepuh kita itu malah lebih tertarik dengan pengajian itu dibanding menjadi AMN gitu. Iya. Kan ironi juga kalau gitu kan, nggak menarik di Muhammadiyah. Iya. Lebih enak di sana gitu, main basket. Kalau waktu sholat ya sholat, basket tetap basket gitu. Misalkan yang kita mungkin bisa belajar untuk menyentuh generasi itu, kita harus belajar mulai dari konten, strategi, caranya. Dan mungkin juga harus ada aktor-aktornya gitu. Iya. Mungkin yang bisa diberikan, kalau dari 7 itu kan nanti dibagi-bagi juga kan. Ya mungkin kalau ini MTDK, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus untuk yang mana? Yang nomor 5 itu gitu. Tapi mungkin saya malah meragukan kalau mereka. Kan komunikasinya harus sama yang segenerasi. Yang bisa pakai bilisani kaumihi itu kan bisa. Yang masuk kan harus, kalau mereka, kalau yang datang bapak-bapak berjanggut lagi ke lapangan basket gitu, nanti repot lagi. Sebetulnya yang soal generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha itu kan bisa dimintakan, yang maksud saya dari 7 itu kan di klaster-klaster lagi, nanti tanggung jawabnya yang mana gitu. Misalkan IPM dan IMM bisa fokus ke soal ini gitu. Iya. Masalahnya perguruan kan tinggi. IPM IM juga punya program kerja juga yang harus mereka penuhi gitu. Iya. Soalnya tapi yang menarik itu, Mas, kalau menurut saya ada sekelompok anak muda Muhammadiyah yang bukan IPM, yang bukan IMM, tapi yang tertarik dengan kebiasaan anak muda sekarang, apakah basket atau skateboard atau olahraga yang lain, tapi juga dia bisa masuk ke sana secara kultural. Dan menjadi memberikan pencerahan di kalangan anak muda itu, tapi nggak perlu IPM IMM. Iya. Siapa aja gitu. Tapi terorganisir gitu dengan Muhammadiyah. Itu loh, tapi secara kultural mereka masuknya, nggak secara struktural IPM atau IMM atau MTDK gitu. Iya, setuju saya. Dan mungkin dari Muhammadiyahnya harus ada diajakin koordinasi gitu mereka. Kan ada yang di MPI, siapa itu? Mas Ismail Fahmi itu. Iya. Itu kan dia kan dulu mungkin keluarganya Muhammadiyah atau pernah aktif di Muhammadiyah. Tapi ketika dia sering diundang jadi pembicara ataupun diajak koordinasi dan sebagainya, kan akhirnya kan juga mensosialisasikan ideologi Muhammadiyah, nilai-nilai Muhammadiyah. Mungkin perlu diperbanyak orang-orang seperti Mas Ismail Fahmi, ataupun orang seperti yang dia kan dikenal publik sebagai Muhammadiyah, Adi Hidayat, atau siapa namanya yang pinter dai seperti itu, dakwah di sana. Dan mereka diajakin ngumpul, karena kan di Muhammadiyah itu kan
yang sering dikritik orang itu kalau bukan pengurus, bukan masuk struktur itu kan jarang kumpul-kumpul itu. Dia bingung nyari wadahnya di mana itu. Iya. Dan ini relevan ketika kita membicarakan dakwah di generasi milenial itu. Itu kan harus ada simpul-simpul dakwahnya itu. Yang kalau melakukan itu lembaga dakwah khusus yang misalkan sekarang yang ngurus yang udah senior-senior atau dia sibuk apa-apa ya nggak bisa. Itu kan butuh tantangan yang sama, bahasa mereka kan udah beda dengan yang dai-dai kita. Dai kita kan pinter-pinter, alim-alim, tapi kan bahasanya kan belum tentu sama. Ya emang ini menjadi PR besar juga, baik untuk Muhammadiyah ataupun AMM-nya gitu. Merenang, Bang. Iya. Reformasi, kaderisasi, dan diaspora kader ke berbagai lingkungan dan bidang kehidupan. Ini sudah dilakukan ya. Ada yang ke pemerintahan, ada yang ke partai politik, ada yang ke aktivis lingkungan, ada yang ke mana sudah banyak disebar-sebarkan gitu. Tapi memang belum masif. Iya, sama mungkin yang harus dilakukan itu kan kita terbatas juga kan kalau semuanya di AUM atau semuanya di sekolah atau di lembaga-lembaga Muhammadiyah tak tertampung kan itu kan karena kita punya ribuan kader yang alumni IMM, alumni IPM, alumni NA, alumni Muhammadiyah, yang dari Aisyah, dari Muhammadiyah sendiri pun alumni perguruan tinggi itu kan gak semuanya bisa kembali jadi pengurus, gak bisa semuanya kembali di AUM, gak semua kembali di lembaga Muhammadiyah. Makanya yang poin itu kan sangat penting diaspora kader itu. Diaspora kader itu kan harus didorong banyak gitu kan, misalkan di politik, terus lembaga pemerintahan, lembaga riset-riset di luar di Indonesia, maksudnya yang bukan milik pemerintah, dan juga lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi di luar gitu. Kalau kita lihat kan meskipun NU itu nggak punya perguruan tinggi ataupun seperti Muhammadiyah Australia College atau di UMAM di Malaysia atau di Mesir, tapi mereka itu kader-kadernya yang di luar negeri banyak. Ada yang jadi profesor di sini, ada peneliti di sini. Itu kan kita harus memperbanyak juga. Itu kan PR juga. Jadi kan diaspora kader itu bukan berarti di satu bidang, misalkan cuma di politik ataupun di lembaga pemerintah, tapi kan juga kita kan punya banyak lembaga-lembaga strategis, lembaga pers juga, jurnalis, perusahaan dan sebagainya. Dan mungkin yang PR selanjutnya selain diaspora kader itu, terus nanti itu yang perlu juga gimana bersinergi antar kader itu. Ya jangan sampai ketika mereka sudah berpencar, enggan kembali. Iya, dan dia kan harus mengangkat kader-kader yang lain gitu. Dan bersinergi apa yang bisa dilakukan untuk Muhammadiyah, untuk kader Muhammadiyah, untuk kepentingan Muhammadiyah. Karena kalau sudah nyaman di satu tempat, orang tuh sayang kalau ditinggalkan. Iya. Menggoda kan. Mas, yang terakhir ini tentang internasionalisasi, digitalisasi dan intensitas internasionalisasi. Sebenarnya udah dibahas sedikit-sedikit ya tadi. Pesan Mas bagi para scholar Muhammadiyah yang sekarang di luar negeri, apa Mas? Pesan dari Mas untuk mereka. Sekolah gimana maksudnya? Ya, para scholar Muhammadiyah yang sedang belajar di luar, menginternasionalisasinya bagaimana? Dan menurut saya yang harus dilakukan itu ya gimana kita membawa ide-ide mengenalkan Muhammadiyah itu di ruang publik dan di perbincangan akademik di luar. Tapi juga kita juga bisa menampilkan internasionalisasi itu. Kita kan misalkan diakuin identitas kita sebagai orang Muhammadiyah, kita menjadi pelajar yang baik, punya prestasi atau publikasi banyak, itu kan sebetulnya secara nggak langsung kan internasionalisasi. Karena ini dianggap, ini anak Muhammadiyah, anak Muhammadiyah penting juga bilang gitu. Jadi kayak seperti pencitraan yang positif itu loh. Itu kan sebetulnya bagian dari internasionalisasi. Dan memang untuk internasionalisasi seperti itu kan banyak madhab kan di Muhammadiyah. Ada madhab
Timur Tengah. Yang internasionalisasinya itu lebih pendirian amal usaha. Ada internasionalisasi yang lebih pemikiran, lebih ide gitu. Saya kira dua-duanya itu harus dipadukan. Jangan hanya, maksudnya mendirikan lembaga itu udah bagus, itu biaya yang tinggi. Terus habis itu jelas dampaknya, tapi internasionalisasi ide itu harus penting juga, gimana menarik orang luar tertarik ke Muhammadiyah, mendidik ke Muhammadiyah. Dan yang dilakukan mereka kan misalkan mengundang ke acara-acara Muhammadiyah gitu, ikut dekat dengan orang-orang Muhammadiyah, itu kan mereka jadi tertarik juga untuk meneliti itu. Kan ada itu yang diundang sama Pak Din, terus namanya En Suk Jung itu. Dia orang Korea tapi dia jadi profesor di Amerika. Dia kan diundang terus kan. Dia jadi banyak menulis juga tentang Muhammadiyah. Ya, keberadaan PC istimewa di luar negeri gimana Mas? Karena saya lihatnya tuh, jadi di sana itu mereka kumpul sesama Muhammadiyah, sesama orang Indonesia. Aktivitasnya sesama orang Indonesia ya, yang ini itu aja gitu. Apa enggak juga mereka itu harus juga mengajak dakwah di sana, atau sudah sibuk dengan kesibukannya sendiri? Sebetulnya yang ideal untuk kalau internasionalisasi itu kan harus mengajak orang sana gitu. Nah, ya. Tapi untuk kejadiannya man, tetap aja mereka kumpulnya dengan orang Indonesia lagi gitu. Ya, apalagi kalau misalkan yang dikritik sama Ariel Herianto itu di salah satu tulisannya, orang Indonesia yang sekolah ke luar negeri itu kan kelemahannya di sana udah ketemunya orang Indonesia, kumpulnya sama orang Indonesia, yang diomongin masalah Indonesia. Jadi kita sebetulnya nggak banyak yang nggak kosmopolit, pindah tempat aja. Terus misalkan apalagi kalau menurut profesor saya itu, dia sering ngomong sama saya, jangan sampai kamu badannya di Canberra atau badan kamu di Toronto atau di New York, tapi pikiran kamu di Jakarta atau di Bandung gitu. Itu kan sekarang itu kan godaannya sangat besar gitu, karena kan ada medsos, orang aktif di grup WhatsApp, di Instagram yang dilihat berita Indonesia, itu kan kelemahan-kelemahan dari situ. Jadi yang harus dilakukan untuk internasionalisasi itu, kita kan harus bergaulnya dengan pihak luarnya. Iya, kan kita menjadi akademisi yang baik. Dan yang kedua yang perlu dilakukan, saya kira itu semakin memperbanyak kader orang Indonesia Muhammadiyah yang mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu. Karena dengan semakin banyak kan jamaahnya semakin kuat. Jamaahnya semakin kuat kan, misalkan ini ilmunya kan nggak sama, misalkan bidang ini nanti ngomong, wah saya ini juga aktif di Muhammadiyah, dia tahu tentang Muhammadiyah, ini aktif di sini. Tapi dia bidangnya teknik atau apa gitu.